Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai value chain. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Konsep rantai nilai. Konsep value chain atau rantai nilai adalah pendekatan sistematik untuk mengembangkan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Michel E. Porter yang berisi sekumpulan aktivitas yang membuat dan membangun nilai margin atau nilai tambah. Aktivitas tersebut dibagi menjadi aktivitas utama atau primary activity dan aktivitas pendukung atau support activity. Nah, ini gambaran dari rantai nilai menurut Porter. Di sini ada support ya, dan activity dan primary activity. Menurut Porter, margin merupakan total pendapatan dikurangi oleh total biaya semua aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa dalam menghasilkan suatu nilai. Yang pertama, tujuan dari analisis value chain adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Yang kedua, penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Dan sekarang kita masuk ke primary activity. Primary activity merupakan aktivitas utama dari organisasi yang melibatkan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, inbound logistik. Pada bagian ini terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input menjadi produk. Yang kedua, operasi. Semua aktivitas yang terkait dengan pengubahan input menjadi bentuk akhir dari produk, seperti produksi, pembuatan, pemaketan, perawatan peralatan, fasilitas, operasi, jaminan kualitas, proteksi terhadap lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, distribusi secara fisik, atau pelayanan terhadap pelanggan. Yang keempat, marketing and sales, yaitu aktivitas yang terkait dengan pembelian produk dan layanan oleh pengguna dan mendorong untuk dapat membeli produk yang dibuat. Memiliki rantai nilai khusus antara lain marketing, advertising, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu service, aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau merawat nilai dari suatu produk seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, suplai bahan, perawatan, dan perbaikan bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu service, aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau merawat nilai dari suatu produk seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, suplai bahan, perawatan, dan perbaikan bimbingan teknis. Kategori rantai nilai Porter yang bagian support activity. Support activity merupakan aktivitas pendukung yang membantu aktivitas utama, melibatkan beberapa bagian atau fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi perusahaan, merupakan aktivitas, biaya, dan aset yang berhubungan dengan manajemen umum, akunting, keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi, serta fungsi lainnya. Yang kedua, Human Resource Management, terdiri dari aktivitas yang terlibat seperti penerimaan dengan pendapatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personil dan pengembangan tingkat keahlian pekerja. Yang ketiga, Technology and Development, aktivitas yang terkait dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan, proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, dan pengembangan dukungan sistem berbantuan komputer. Yang keempat, procurement,
terkait dengan fungsi pembelian input yang digunakan dalam value chain organisasi. Nah, ini adalah contoh dari value chain menurut M. Porter. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, planning, finance, legal service. Kemudian manajemen sumber daya manusia, yaitu mengadakan pelatihan rutin kepada staf penjualan, pengembangan teknologi, procurement. Sedangkan primary activity-nya di sini logistik ke dalam, ada bahan baku, gudang penyimpanan, supplier, supervisor, produk dagang. Sedangkan operasinya yaitu tenaga produksi, quality control produk, pengolahan produknya sendiri. Sedangkan logistik keluarnya pendistribusian, packing, produk displaynya, sama labeling. Pemasaran dan penjualannya bisa melalui outlet, website, adanya promosi, terus mengadakan pameran. Pelayanannya berupa keramahan, kerapihan, kebersihan, cepat respon, dan sabar. Berikutnya yaitu use case. Di sini ada use case menurut beberapa ahli. Di sini saya ambil yang menurut Rosa saja. Menurut Rosa dan M. Salahuddin, use case merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior system informasi yang akan dibuat. Nah, ini menurut Rosa, simbol-simbol dari pertama ini use case diisi dengan nama use case. Fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Yang kedua ada aktor. Aktor ini orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Yang berikutnya asosiasi, yaitu komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Nah, yang berikutnya ada extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Nah, biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Misalnya arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Di sini contohnya validasi user. Externnya apa? Validasi username atau validasi sidik jari. Arah panahnya ke arah panah yang validasi user. Yang berikutnya generalisasi, yaitu hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Misal, mengelola data. Mengelola data itu bisa ubah data, hapus data, tambah data gitu ya. Jadi arah panahnya mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Yang berikutnya include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Yang pertama, include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Misalnya pada kasus berikut, login. Include-nya yaitu memvalidasi username. Terus include berarti use case yang ditambahkan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan akan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan. Misalnya pada kasus berikut, ubah data, include-nya validasi user. Kedua interpretasi di atas dapat dianut salah satu atau keduanya, tergantung pada pertimbangan dan interpretasi yang dibutuhkan.
Ini contoh use case untuk penjualan online. Saya ambil satu aktornya dari sisi pelanggan. Nah, si pelanggan ini bisa view registrasi, login, pemesanan barang, konfirmasi pemesanan, dan konfirmasi pembayarannya ke bagian admin. Yang berikutnya activity diagram. Menurut Rosa dan M. Salahuddin, diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Nah, ini simbol-simbol dari activity diagram. Yang pertama dimulai dengan titik awal, kemudian diakhiri dengan titik akhir. Ada juga bentuk activity-nya, pilihan untuk mengambil keputusan, terus work yang digunakan fork ya, yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Dan kalian bisa baca simbol-simbol lainnya. Nah, ini adalah contoh dari activity diagram. Ini untuk form login ya. Yang pertama aktor masuk ke form login. Setelah itu si aktor ngapain? Menginputkan username dan passwordnya. Jika username dan passwordnya salah, maka si aktornya kembali ke menu awal, yaitu kembali memasukkan username dan password yang benar. Terus kalau misalnya password dan username-nya benar, berikutnya si aktor berhasil masuk untuk melakukan pemesanan, yaitu ke halaman pemesanan barang. Setelah itu baru berakhir. Nah, sekian penjelasan dari video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.